Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul bersama melalui Zoom meeting FGD ini dengan tema pemasangan kusen aluminium pintu dan jendela. Baik, yang pertama kami hormati Ketua Umum DPP Arkindo Bapak Haji Reza Syahian, yang kami hormati narasumber Bapak Rahmat Effendi SC, yang kami hormati perwakilan Provinsi Arkindo, dan tamu undangan serta badan usaha Arkindo yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, saya akan membaca susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua laporan panitia, ketiga sambutan ketua umum sekaligus pembuka acara, keempat pembahasan materi, kelima tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Edo. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih Mbak Pipit sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah wabarakatuh. kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dalam nikmatnya kita dapat menghadiri acara fokus diskusi pada hari ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Haji Reza Syahian selaku Ketua Umum DPP Arkindo. Yang saya hormati Bapak Rahman Muryadi selaku narasumber. Yang saya hormati perwakilan Arkindo dari provinsi dan kabupaten serta anggota Arkindo seluruh Indonesia. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktu dalam acara pada hari ini, walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan fokus grup diskusi DPP Arkindo, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung tema yaitu pemasangan kusen aluminium pintu dan jendela, yang dimana yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota Arkindo yang dibawakan oleh moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara fokus group discussion ini kurang lebih
35 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih. Dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata salah. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Bapak Edo. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara kepada Bapak Haji Reja Syahrian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara MC yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Rahmat Effendi ST, yang saya hormati Dewan Pimpinan Pusat, panitia, juga para peserta, perwakilan seluruh Indonesia, dan Badan Usaha Arkindo seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di siang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara FGD dengan tema pemasangan kusen aluminium, pintu, dan jendela. Bagi para peserta dan para undangan yang hadir di Zoom ini, saya berharap nanti bisa ikut sampai dengan selesai. Adapun acara ini wajib dilaksanakan oleh DPP Arkindo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 serta turunannya. Jadi saya atas nama DPP Arkindo mohon maaf nanti bila ada kesalahan-kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Reja. Ya, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita memasuki inti dengan materi pemasangan kusen aluminium, pintu, dan jendela. Untuk itu saya serahkan acara ini kepada moderator kita yaitu Ibu Ambar. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ambar, saya selaku moderator di sini. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Rahmat Effendi ST. Mari kita undang bersama Bapak Rahmat untuk bergabung. Silakan dibantu, Pak. Pak Rahmat. Saya lupa. Halo Pak Rahmat. Halo, selamat siang. Siang Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Izin Pak untuk langsung memulai pemaparannya Pak. Baik, terima kasih kepada. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku narasumber dalam acara FGD Forum Grup Diskusi yang bertemakan
pemasangan kusen aluminium pintu dan jendela. Pertama, yang saya hormati Ketua Umum Arkindo Bapak Reja Syahyan, yang saya hormati perwakilan Arkindo Provinsi, Kota, dan Kabupaten seluruh Indonesia, serta anggota Arkindo pelaku konstruksi di seluruh Indonesia. Baik, pada hari ini Selasa 13 Februari 2024, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi di dalam acara FGD ini. Langsung saja kepada materinya adalah pemasangan kusen aluminium pintu dan jendela. Pengertian kusen. Kusen adalah salah satu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk membentuk hubungan, baik antara sebuah dinding pasangan bata, beton, ataupun kayu dengan pintu atau jendela. Kemudian selanjutnya jenis-jenis kusen berdasarkan fungsinya dapat dibedakan antara kusen pintu dan jendela, dan kusen jendela berdasarkan lokasinya dapat dibedakan antara kusen dalam dan kusen luar yang terutama dipengaruhi oleh iklim setempat. Kemudian berdasarkan bahan yang digunakan dapat dibedakan antara kusen kayu, kusen logam, dan atau stainless steel, bisa dibilang kusen logam juga, dan kusen beton, serta kusen aluminium. Daun pintu dan jendela. Pengertian dan fungsi daun pintu dan jendela berfungsi untuk menutup atau pemisah ruang yang movable, tidak statis atau tidak mati, dan dapat dibuka atau ditutup bahkan bila perlu untuk keamanan dapat pula dikunci. Atau pengertian lain dari daun pintu dan jendela adalah daun pintu berfungsi sebagai tempat keluar masuknya manusia ataupun barang. Ukuran pintu biasanya dibuat disesuaikan dengan tempat di mana daun pintu itu akan ditempatkan. Misalnya untuk pintu ruang tamu biasa dibuatkan agak lebar, yang berfungsi sebagai gate atau pintu utama. Karena disitulah terjadinya posisi keluar masuknya manusia dan barang yang intens. Lalu kemudian jendela berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya matahari dan juga sebagai tempat berlangsungnya proses pertukaran udara pada suatu bangunan. Kemudian jenis-jenis pintu dan jendela berdasarkan sifatnya. Pintu dan atau jendela satu sayap, pintu dan atau jendela putar, pintu dan atau dua sayap, pintu dan atau jendela geser, pintu lipat dan atau harmonika, pintu gulung atau pintu rolling, jenis jalusi atau nako, pintu atau jendela dua rangkap, dan jendela mati. Jenis-jenis daun pintu dan jendela berdasarkan konstruksinya. Pintu dan atau jendela panel kayu atau kaca, pintu dan atau jendela jalusi atau krepyak, pintu dan atau jendela papan berangka, pelipit, pintu dan atau jendela blok berangka di dalam, pintu dan atau jendela blok tanpa rangka, dan pintu kisi. Jenis-jenis pintu dan jendela berdasarkan penggunaan bahan. Pintu atau jendela kayu, pintu jendela logam atau aluminium, atau ada juga stainless steel. Bagian-bagian kusen. Yang pertama adalah tiang atau stile.
Selanjutnya ambang atau dorpel, pada kayu jendela terdapat ambang atas dan ambang bawah, sedangkan pada pintu tidak ada ambang bawah. Sponeng yaitu tempat perletakan atau meletakkannya daun pintu atau daun jendela. Telinga yaitu bagian ambang dorpel yang masuk atau ditanam ke dalam tembok yang berfungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang agar tidak bergeser. Alur kapur, bagian dari tiang style yang dialur atau dicoak dengan fungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang. Selain itu juga agar apabila terjadi penyusutan tidak timbul celah. Angkur dipasang pada tiang atau sel berfungsi untuk memperkuat, melekatnya pada tembok, juga menahan gerak ke samping dan ke muka dan atau ke belakang. Dak atau knot dipasang pada tiang stel di bagian bawah, khusus untuk kusen pintu, berfungsi untuk menahan gerakan tiang ke segala arah dan melindungi tiang kayu terhadap resapan air dari lantai ke atas. Kemudian kusen aluminium. Kusen aluminium sebagai salah satu alternatif bahan pengganti kayu. Sekarang ini sudah semakin familiar di masyarakat. Ini ditandai dengan semakin banyaknya perumahan, baik pribadi maupun kompleks perumahan yang sederhana, menengah maupun yang elit, yang mengganti kusen kayu dengan kusen aluminium. Banyak faktor pendukung yang menyebabkan kusen aluminium menjadi pilihan utama. Misalnya, bahan ini ada kuat, ringan, tahan cuaca. Bahan yang anti karat, anti rayap, dan anti air. Desain dan pilihannya pun sudah mulai beragam. Warnanya pun bisa dipilih mulai dari hitam, coklat, silver, putih, merah, biru, kuning, orange, krim, dan juga warna urat kayu atau serat kayu yang hampir menyerupai warna alami kayu. Selanjutnya, kelebihan kusen aluminium. Jika Anda menggunakan kusen berbahan aluminium ini, maka kusen Anda akan tahan keropos. Karena aluminium tidak mungkin dimakan rayap. Jadi dengan ini, Anda tidak perlu mengganti-ganti kusen karena termakan rayap. Dengan bahan aluminiumnya, kusen ini tidak akan menyusut atau mengalami perubahan bentuk dan juga lebih tahan lama karena tidak melengkung akibat cuaca yang berubah sewaktu-waktu. Ini yang dimaksud adalah kembang susut biasanya kalau di kayu. Dengan menggunakan aluminium kusen, Anda bisa membuat tampilannya lebih seperti kusen kayu karena dapat dicat atau dilapisi dengan motif kayu sehingga bentuknya akan mirip seperti kayu. Untuk desainnya, Anda bisa membuatnya seperti yang Anda inginkan atau sesuai pesanan Anda. Selain itu, dengan bobotnya yang ringan, Anda bisa dengan mudah memindahkannya, dan juga perawatannya untuk kusen aluminium ini sangat mudah dan juga kualitas aluminium yang baik. Dari mulai proses pembuatan, pemasangan, dan juga perawatan kusen ini terbilang lebih murah karena sifatnya yang tahan lama. Selain kelebihan, tentu kusen aluminium memiliki kelemahan. Kusen ini memiliki bentuk yang sangat terbatas karena hanya menuruti standar yang dimiliki oleh pabrik. Biasanya hanya terbatas bentuk yang minimalis dan juga klasik. Oleh karena itu, variasinya tidak bisa banyak Anda temukan di toko aluminium manapun. Teknik pemasangan yang digunakan bernama Fisher, yaitu teknik di mana skrup Fisher tersebut ditanamkan bersama kusen yang merapat ke arah tembok di sekeliling kusen pintu. Jadi untuk menggunakan teknik ini, jika ada satu saja kesalahan, maka akibatnya akan fatal. Bisa saja kusen tadi seperti diterangkan bisa bergeser. Oleh karena itu betul-betul dibutuhkan keahlian dalam memasangnya dan dibutuhkan tingkat presisi yang tinggi. Selanjutnya, Mbak. Profil kusen aluminium. Jenis profil kusen aluminium. Berikut ini adalah contoh jenis profil kusen aluminium. Aluminium yang umum banyak ditemui. Profil aluminium terdapat berbagai macam merek. Namun secara umum bentuknya hampir sama. Kecuali merek tertentu yang bagus seperti YKK. Mungkin bisa sedikit berbeda.
Ya, IKK ini sampai dengan hari ini memang dia punya barang kusennya itu kualitas yang terbaik yang saya tahu ya. Lalu kemudian open back. Ini adalah profil kusen aluminium yang banyak digunakan untuk pintu. Profil ini biasa diletakkan di tepi dinding untuk kusen pintu. Open back mempunyai salah satu bagian sisi yang terbuka. Sisi yang terbuka ini bisa ditutup dengan tutup rapat atau tutup M. Profil M. Profil M banyak digunakan untuk jendela kaca mati. Bentuknya seperti huruf M. Mempunyai dua sisi sama seperti open back. Sisi satunya bisa ditutup. Lalu kemudian profil Z. Saya pernah menemui tukang aluminium yang menyebut ini profil Z. Namun di internet ada juga yang menyebut profil Jeep atau mobilan karena bentuknya seperti mobil mungkin. Mobil Z ini digunakan, profil Z ini digunakan untuk kaca mati. Tutup rata ada, sebentar Pak. Tutup rata adalah untuk menutupi sisi open back atau profil Z atau profil M. Biasanya digunakan pada kusen pintu aluminium. Tutup M sama seperti tutup rata untuk menutup sisi open back atau profil M atau profil Z. Namun ini biasa digunakan untuk kaca mati. Tutup Z, nama yang satu ini saya sebut demikian karena memang gunanya untuk penutup sisi pada profil Z. Ada yang menyebutnya ceklokan. Fungsinya untuk menutup profil Z setelah kaca mati dipasangkan. Nah, ini adalah gambar daripada profil kusen aluminium, di profil M, profil Z, dan seterusnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini proses assembling atau perakitan. Biasanya kalau kita beli kusen aluminium, jarang sekali kita assembling di lokasi ya. Biasanya di tempat-tempat distributor daripada kusen. Kalau di sini di Bekasi ini banyaknya Alumindo. Biasanya sekarang sudah beragam sekali ininya modelnya. Kita tinggal membawa desain kusen yang akan kita pesan, lalu kemudian nanti di assembling atau dirakit di gudang atau di toko mereka. Dan ini adalah bagan yang terkait dengan assembling atau perakitan sebelum di deliver atau dikirim. Nah, biasanya kita membawa gambar sendiri nih untuk ukuran dan seterusnya. Dan sebelum kita memesan, biasanya kita dibantu hitung volume atau panjang atau kebutuhan kusen, kaca, karet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pak. Pekerjaan kusen, assembling frame kusen. Ada beberapa tahap, di sini ada 3 tahap. Grounding untuk mendapatkan sambungan atau join yang rapi. Untuk mendapatkan ukuran sesuai dengan gambar atau desain yang kita pesan atau kita gambar. Welding, setelah ukuran tepat dengan posisi 90 derajat, lakukan las titik. Biasanya kalau yang dilakukan las titik itu bukan aluminium, kusen biasanya stainless. Lalu kemudian periksa panjang, lebar, diagonal, dan tegak lurus, lalu beri penguat agar tidak berubah. Selalu dicek sudutnya agar tidak lari. Welding penuh dalam dan luar, lalu pasang angkur dengan jarak 50 cm. Pengelasan bagian luar ratakan dengan gerinda. Biasanya ini kalau yang kusen kusen stainless steel, sepengalaman saya
uh, mereka itu atau pengadaan barangnya itu dipotong di workshopnya, lalu kemudian dibawa dan biasanya dielas di tempat, di site, di proyek. Saya pernah mengerjakan kusen stainless steel, memang berat sekali. Lalu kemudian tidak bisa diproses tadi melalui assembling di workshop penyedia barang. Harus kita kerjakan di project. Kebetulan saya punya pengalaman memasang kusen stainless di kantor besar BNI di Jalan Sudirman 1 dan di Landmark juga di BNI. Lalu kemudian yang ketiga, quality control atau QC, periksa kesesuaian dengan gambar. Jika lulus maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak, proses ulang atau perbaiki sampai mendapat hasil yang diinginkan. Assembling kerangka, grinding, diperhatikan ukuran panjang dan spesifikasi sesuai gambar. Lalu kemudian bagian atas, bawah, dan kiri dengan kerangka sesuai ukuran, di welding dengan dinding daun pintu dengan jarak 20 cm. Bagian tengah dipasang 2 pintu, di sisi luar diberi lubang 7 mm dengan jarak 20 cm tepat di tengah atas kerangka. Setelah semua terukur rata, lakukan last spot pada bagian lubang 7 mm tersebut. Untuk menyatukan dinding luar dengan dalam dengan cara dipres gerinda sampai rata permukaan daun pintu yang telah dilas. Tetap harus dilakukan quality control, periksa kesesuaian dengan standar. Jika lulus maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak, proses ulang atau perbaiki sampai mendapat hasil yang sesuai dengan standar. Lalu kemudian assembling daun pintu. Perakitan daun pintu sama welding, penomoran sesuai dengan desain kita. Lalu kemudian tahap ketiga quality control. Selanjutnya, Pak. Assembling ornamen. Nah, ini perlu juga diperhatikan assembling ornamen. Lalu kemudian langkahnya adalah lakukan sesuai gambar kerja apabila pesanan pintu menggunakan ornamen pintu. Setting aksesoris. Tipe dan merek kunci pintu disesuaikan dengan mengikuti SOP, yaitu frame diposisikan tegak lurus terhadap lantai, pasang daun pintu di frame atau kusen, lock case dipasang pada bracket yang telah disediakan, kemudian buat lubang deadbolt, lift bolt, lubang handle, dan backplate sesuai posisi lock case, tes buka tutup 25 kali, dan tes fungsi aksesoris kunci, flash bolt, dan door closer. Lalu dilanjutkan pemeriksaan QC. Yang perlu diperhatikan di sini adalah apabila kita menggunakan kusen aluminium, pemasangan aksesoris engsel, itu biasanya kalau kebiasaan yang sudah berjalan, itu dudukannya dalamnya itu diberi kayu yang bisa masuk di custom ke kusen yang untuk dudukan engsel. Dan ini sangat penting sekali. Dan kemudian mungkin biasanya kalau kebiasaan saya itu safety-nya adalah kita dikasih 3 engsel. 3 titik engsel. Selanjutnya, Mbak. Lalu kemudian pekerjaan kusen, proses pembersihan lakukan setelah daun pintu dilepas dari kusen, lakukan pembersihan mengikuti SOP, yaitu perataan, gurindaan pada sisi welding,
pembersihan kerak atau percikan las welding, pembersihan dari asam, koli, karat, dan lain-lain, pemeriksaan QC sebelum menuju tahap selanjutnya. Proses pembersihan, permukaan pintu dan kusen setelah bebas dari kotoran dan asam bekas, lapisi dengan dempul untuk mendapatkan permukaan yang rata. Setelah kering, proses dempulnya amplas bagian tersebut, kemudian lakukan pengecatan dengan sistem dengan proses 2-3 kali. Penyimpanan barang jadi sebelum disusun di gudang penyimpanan diperiksa dahulu oleh QC. Setelah itu marking kembali dengan pemesanan, proyek, arah bukaan, ruang perletakan pemasangan di lapangan, marking pada daun pintu. Kemudian pengiriman, stepping atau pemuatan barang harus diperiksa QC assurance sesuai dengan pesanan kontraktor, proyek, dan alamat, disusun agar tidak terjadi kerusakan cacat, ditempatkan di proyek yang aman dari kerusakan barang atau manusia atau kendaraan. Nah, ini pekerjaan pemasangan kusen aluminium, alat-alat yang digunakan, baji karet atau kayu atau alat bantu untuk kedudukan kusen pada saat dimasukkan ke dalam opening dinding. Lalu kemudian bor dan obeng. Kemudian B, material yang digunakan, rangka aluminium, daun pintu atau jendela setelah dipasang kaca, fisher, skrup, adukan semen atau sealant, vaselin atau isolasi kertas atau plastik. Pelaksanaan pasang rangka pintu atau jendela aluminium pada lokasi yang ditentukan sesuai tipe yang ada atau sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Sesuaikan lubang kusen dengan ukuran kusen. Selisih lubang 1 cm. Masukkan kusen yang siap dipasang ke lubang tembok dengan bantuan baji karet atau kayu atau ganjelan biasanya yang kalau kita sering kita sebut. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini adalah gambar daripada proses pemasangan kusen aluminium. Atur kedudukan kusen dengan biji karet atau kayu. Lalu kemudian setel kelurusan. Waterpass biasanya atau kedudukan kusen terhadap tembok atau dinding. 5. Lubangi tembok dinding melalui lubang kusen dengan bor untuk tempat skrup. Masukkan fisher ke lubang bor. Selanjutnya, Pak. Fisher dikencangkan dengan obeng, harus presisi. Lalu kemudian pasang daun pintu atau jendela setelah dipasang kaca ke dalam kusen. Setel perlengkapannya, roda atau rel, engsel, kunci, dan lain-lain. Tentu kan sudah disesuaikan atau didesain pada saat fabrikasi. Kemudian 9, finish dinding dengan mortar atau sealant, pengisian pada celah antar kusen dan dinding. Untuk menghindari cacat pada profil aluminium yang telah dipasang, maka beri pelindung sejenis vaselin, isolasi kertas, plastik pada tempat yang rawan goresan. Demikian informasi terkait dengan pemasangan kusen dan jendela aluminium. Memang untuk saat sekarang ini kusen aluminium, baik pintu, jendela itu sudah banyak digunakan, walaupun secara estetika itu tergantung selera ya, karena kusen baik kusen pintu maupun jendela rata-rata tidak mengejar dengan tebal dinding, jadi ada lebih dinding atau openingan sedikit, itu bisa jadi pemanis juga sebenarnya. Lalu kemudian bisa juga kita desain dengan konsep green building, dalam artian kita bisa memanfaatkan dimensi atau desain baik kusen maupun jendela sedemikian rupa sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan kita pada cahaya lampu, lalu kemudian ketergantungan kita kepada AC maupun kipas angin dan lain sebagainya. Saya kira pembahasan hari ini memang kalau dilihat judulnya sederhana, tetapi kita sudah menuju kepada satu konsep
Yang pertama adalah konsep hemat, kemudian praktis, dan bisa kita desain menuju kepada rumah sehat atau mendekati green building. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, saya ada masukan, kalau boleh, ada waktunya. Silakan, Pak. Nur Siwan. Silakan Pak. Saya mungkin bisa bertanya, izin Mbak Ambar. Silakan Pak. Terima kasih Bapak narasumber. Apa yang sudah Bapak sampaikan itu saya melihatnya sudah lengkap. Tetapi saya usulan mungkin di luar itu ya, di dalam misalnya kusen atau jendela yang agak lebar, kita jangan lupa di dalam metode kerja pelaksanaan konstruksi di atasnya kita harus membuat balok. Ya di arsitek namanya balok latai lah. Kalau di konstruksi tentu balok yang kita hitung berapa beban di atasnya, karena per meter daripada bata itu adalah 250 kg plester aci per Mohon maaf Pak, terputus. Pak Nur Siwan. segi. Nah, jadi harus kita kasih balok latai. Kemudian juga di sampingnya kalau tinggi kita harus tambah. Kita menambah konstruksi di atasnya ya merupakan balok latai namanya kalau di arsitektur itu kita kasih balok, kemudian kolomnya juga kolom praktis kiri kanan. Nah, didudukan balok itu di atas kolom agar tidak terjadi pelendutan di tengah-tengahnya, sehingga kalau terjadi pelendutan kaca-kaca kita itu akan pecah. Nah, itu sulit menggantinya. Ya, nanti di maintenance-nya menjadi mahal. Kemudian saya juga sependapat apa yang Bapak sampaikan, misalnya di dalam pintu itu minimal 3 engsel. 1 engsel itu minimal juga 6 baut, kalau bisa 8. Sehingga jadi kuat, kokoh ya dan menjadi presisi. Karena aluminium ini harus presisi dia. Kalau tidak presisi dia tidak baik, tidak bagus, pintunya miring, susah ditutup dan lain sebagainya. Ya itu yang saya dapatkan dan masukan. Kemudian harus benar-benar kita hitung ya di bidang nivo, ya bidang vertikalnya, kemudian bidang horizontalnya juga, sehingga benar-benar membentuk sudut terhadap 90 derajat 0 menit 0 detik. Saya rasa sementara itu yang dapat saya sampaikan masukan. Yang lainnya tadi saya lihat sudah bagus, sudah lengkap, dan memang itu hari itulah yang harus kita laksanakan SOP di lapangan. Baik Pak, terima kasih, itu saja yang saya sampaikan pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rahmat. Ya baik, terima kasih Pak Nur Siwan atas masukannya dan mengingatkan terkait dengan metode kerja pemasangan kusen aluminium. Memang secara otomatis kusen itu harus dibeli 1 balok latai. Dan apabila pada lebar tertentu diberikan kolom kiri kanan. Biasanya ya ada kebiasaan buruk sih kadang-kadang kalau kita lihat pengen praktis itu teman-teman di project itu kadang-kadang hanya dikasih papan saja, itu enggak boleh. Terus nanti akibatnya tadi yang seperti Pak Nur Siwan sampaikan akan terjadi kelendutan dan berdampak kepada kerusakan kaca dan atau pada saat buka tutup menjadi tidak nyaman lagi atau tidak diharapkan.
Dan memang engsel itu kalau saya biasa memang menambah Pak jadi 3 engsel dan ditambahkan kayu di dalam kusen aluminium tersebut Pak supaya dia nyekrupnya itu apa ya lebih presisi yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Nursiwan atas masukan terhadap kekurangan metode kerja. Mungkin bisa juga ini kita terima sebagai masukan yang bagus Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nursiwan. Bapak Ibu dimohon untuk segera absen ya. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya perlu tambahkan Silakan Pak. Mbak Ambar terkait dengan pengalaman ini berbagi pengalaman. Saya pernah memasang kusen yang rangkanya memang segi 4 dari lantai kiri kanan dan atas di kantor besar BNI. Lalu kemudian dengan dinding gypsum rangka holo. Nah, itu pun memang perlu diperhatikan satu metode yang tadi disampaikan oleh Pak Nursiwan terkait dengan kekuatan dan kekokohan. Dan biasanya apabila kita mendapatkan atau ingin mengerjakan satu bentangan yang besar dan openingan dari atas ke bawah, biasanya kalau di gedung-gedung itu paling lantai ke plafon itu 2,5 meter. Itu biasa kita pakai kaca temper. Satu untuk keselamatan, kedua juga untuk kekokohan kaca temper. Itu pola atau metode pemasangannya biasanya dia tidak lebih dari ya berkisar antara 90 sampai 110 lebarnya, tingginya bisa sampai 2,40 meter, 2,30 meter. Lalu kemudian dikasih sela-sela 1 cm di kiri kanan kusennya, tapi kalau di tengahnya itu kan biasanya kita pasang ada beberapa misalnya 3 berdiri gitu kaca yang temper itu kurang lebih beberapa mili. Acara pemasangannya kita geser ke dalam dulu ke sisi yang satu, kemudian kita masukkan kaca dan nanti kita rapikan sesuai dengan jarak. Mungkin kan ada longgar di kiri kanan, nanti itu disilen, lalu kemudian di tengah disilen. Dan jangan lupa apabila kita memasang memasang kaca yang sedemikian lebar, harusnya sudah menjadi SOP kita menggunakan cutting sticker. Rata-rata tuh orang kalau kaca polos itu cutting sticker tidak pakai cutting sticker itu banyak sekali yang nabrak kaca karena memang bening ya, kalau kan nggak ada itu ruangan. Nah itu juga menjadi bagian aksesoris yang menurut saya, hemat saya tidak terpisahkan daripada pemasangan kita di kusen aluminium dengan kaca dan dimensi yang besar dan lebar. Saya kira itu tambahannya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengingatkan kembali kepada peserta, silakan mengisi daftar hadir. Masih banyak yang belum absen. Bamban mau bertanya, Bamban. Silakan Pak Agus. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Rahmat. Selamat siang Pak Agus. Ya, Pak Rahmat, terima kasih Selamat siang, Pak. atas paparan yang disampaikan dan
Saya rasa paparannya disampaikan sudah sangat lengkap ya Pak ya. Sudah sampai ke hal dari metode, sudah sampai ke arah finishing pemasangan Pak. Tapi mungkin tadi dari sedikit saya mau menyimak dari pertanyaan tadi yang disampaikan tadi, masukan dari Pak Nursiwan tentang terjadinya lendutan gitu ya Pak ya. Ya. Nah, pemasangan kusen ini kan pasti kan Pak dilakukan setelah konstruksi sudah selesai ya Pak. Ya. Nah, ya mungkin jarang sekali kalau terjadi lendutan pada pemasangan kusen gitu, karena kusen itu kan beban kusen aluminium itu lebih ringan dibanding kusen kita dari kayu gitu Pak. Ya, jadi sedikit saja Pak, saya kalau terjadi lendutan itu kemungkinannya kecil lah ya Pak ya. Ya. Nah, gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan untuk menghindarinya pertanyaan seperti ke arah teknis begitu, karena kan itu kan pekerjaan finishing Pak. Nah, apakah itu masuk konstruksi atau finishing gitu Pak? Pemasangan kusen aluminium itu gitu. Yang jelas pastikan speknya dari aluminium itu saya ingin tanyakan, ada nggak Pak dasar yang harus kita ikuti spek dari aluminium itu Pak? Misalkan C berapa gitu Pak? Kalau misalkan untuk kusen pintu atau jendela, ya mungkin ke arahnya mungkin menjadi supaya tidak dia lendut, supaya dia tidak terjadi retak, penyok kan begitu Pak. Itu satu hal. Yang kedua, sebetulnya Pak langkahnya apa sih Pak ya? Sehingga nanti dari awal itu sampai terjadinya finishing itu apa sih Pak stepnya gitu Pak? Dalam pemasangan kusen dan pintu. Gitu. Itu aja Pak dulu Pak pertanyaannya Pak Rahmat. Mungkin ya karena pekerjaan ini pekerjaan finishing buat saya ya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Agus atas masukan dan diskusinya ini, ya kan Pak. Memang perbedaan atau metode pemasangan kusen aluminium dengan kayu itu berbeda Pak. Jadi kalau kayu biasanya kita berdirikan kayu, lalu kemudian kita lot, kita luruskan, lalu kemudian angkur kita siapkan, lalu nyusul bata di kiri kanan, kemudian biasanya tidak ada konstruksi tambahan di atas kusennya untuk kayu, karena tebal kayu pun sudah cukup tebal. Namun ya tidak sedikit juga kayu yang lendut karena kembang dan susut. Nah, kalau di kusen aluminium, betul yang Bapak sampaikan, konstruksinya sudah disiapkan, openingnya sudah disiapkan. Nah, tinggal lagi kita menerapkan kepada pekerja kita, bagaimana tadi yang disampaikan Pak Nursiwan itu, bagaimana dengan bidang yang lebar, kita mesti beton ukuran beton praktisnya itu seperti apa, lalu kemudian jangan lupa, terkadang kita abai atau kurang kontrol terhadap pekerjaan beton walaupun praktis, tapi kita harus perhatikan pembesiannya, Pak. Ya, kita juga mesti terapkan momen tumpuan dan momen lapangan, karena kalau kita salah, momen tumpuan kita pasang di momen lapangan yang sebaliknya, ya kemungkinan terjadi lendut akan besar sekali. Tapi kalau kita sudah katakan kita amati, lalu kemudian kita kontrol sedemikian rupa proses daripada pembentukan opening daripada kusen aluminium, ya kemungkinan kita bisa eliminir sekecil mungkin terkait dengan openingan. Selanjutnya kepada pemasangan aluminium sendiri yang tadi disampaikan, kita harus visor, lalu kemudian kita harus sealant dan seterusnya. Ukuran itu memang perlu kecermatan dari kita Pak. Memang kusen aluminium ini sudah lurus, tapi kan tetap aja kalau kita punya metode pemasangan yang salah,
nanti akan berdampak kepada kerusakan kusen itu sendiri. Terkait dengan ketebalan, biasanya sih ketebalan itu tergantung daripada ini Pak, apa namanya, kalau secara khusus ketebalan itu belum ada standarisasi lah ya Pak ya. Tapi biasanya kalau saya pasang kaset temper yang tebalnya 12 mili atau 1,2 cm, itu ketebalannya harus lebih besar daripada biasanya Pak. Jadi tergantung daripada, katakan dilihat dari bobot jendela dan bobot pintu dan seterusnya. Lalu kemudian langkah-langkahnya itu tadi Pak, kita mesti punya satu metode dari mulai openingan sampai dengan teknik yang tadi disampaikan terkait dengan metode pemasangan kusen aluminium. Saya kira mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Agus. Kita saling mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya Pak. Ya baik, terima kasih Pak Agus. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, silakan pertanyaan selanjutnya. Halo, Ado, ya. Ya Pak. Ya mungkin saya ada bisa sedikit tambahan ya, Pak Ambar. Silakan Pak. Jadi begini, sebenarnya di dalam perhitungan struktur yang lebar, kalau yang kecil-kecil itu kita nggak terlalu inilah ya, rumah-rumah ya, untuk bangunan-bangunan besar itu memang kita harus hitung atasnya. Saya sebagai MK misalnya kalau nggak ada perhitungan dari kontraktor dalam pengajuan soft drawing, itu saya tidak mau hitung karena per meter persegi itu 250 kg cm kuadrat. Itu bebannya adalah beban di atasnya itu bata atau hebel katakan atau selkan. Ya, jadi itu harus tetap kita hitung karena itu nanti berakhir pada saat pelaksanaan itu retak-retak. Jadi nama-nama perusahaan jadi jelek, nama kita tenaga ahli jadi jelek ya. Itu saya juga pengalaman banyak terutama di BNI yang di Pejompongan 38 lantai. Saya itu adalah tim utama ahli strukturnya waktu itu. Jadi saya banyak menemukan hal-hal sedemikian, Pak. Jadi itu berat dari beban itu terpengaruh. Jadi saya juga sependapat dengan Bapak bahwa itu sebelum dilaksanakan harus dicek baik pada review engineer MK maupun pada nanti pelaksanaan di lapangan melalui soft drawing dengan melihat juga bagaimana hasil-hasil daripada kaca aluminium kekuatannya ya kan nanti ada spesifikasi teknis, thickness-nya berapa, tingginya berapa, momen MMEKS dan lain sebagainya. Jadi itu saja tambahan saya. Baik Bapak Rahmat, terima kasih, Ibu Ambar dan teman-teman lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nuri Siwan. Ya baik, Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan untuk selanjutnya? Jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Pak Saprudin, ada yang mau ditanyakan Pak Saprudin? Pak, siap. Sebentar waktu cukup Pak. Mana dong? Mau Sibit? Siap. Pak Agus sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan menutup di sesi ini. Ilman tuh suruh nanya Ilman. Udah berarti nggak ada yang mau nanya lagi. Mirza mana Mirza? Mirza Aceh. Ya baik Bapak Ibu. Ya, Saya tutup di sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Rahmat Effendi. Terima kasih Pak atas ilmunya yang sudah diberikan. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut serta dan hadir di acara FGD ini.
Semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama di bidang konstruksi. Saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyelenggaraannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rahmat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Ayub nggak nanya, Pak Ayub. Ya, Pak Ayub nanya ke. ya udah selesai. Udah selesai ya. Enggak nanya Pak Ayub nanya itu deh, nanya apa? Masalah Rambun. Lanjut. Penyindiran namanya. Rambun Pak Ayub. Oke. Ya, Bapak Pak Ibu. John. Siap Pak Baik. Ayub. Bapak Ibu, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Sahian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara MC. Terima kasih juga kepada para peserta yang hadir di FGD hari ini. Kita telah melalui beberapa kegiatan tadi dan diakhiri dengan tanya jawab. Mudah-mudahan paparan dari narasumber kita hari ini, Bapak Rahmat Effendi, ST, bermanfaat bagi kita ya. Mungkin ya buat di rumah kita, yang jelas itu udah pasti kaca, aluminium segala macam biasanya dipakai. Dan yang kedua ya kita nanti kalau pas dapat pekerjaan ini betul-betul kita praktekkan gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di acara FGD yang akan datang ya. Jadi sekali lagi saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat dan Panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya tutup acara FGD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya, teman-teman. Ini soalnya baru 32. Ya, jangan lupa ya. Makasih Pak Rahmat. Pak Hilman. Siap, Pak Ketua. Siap. Makasih ya. Baik, Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara FGD ini. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Rahmat Effendi ST. Dan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.